kalah. Jadi apa yang kita rasakan? Rasa apa? Rasa bahagia. Karena adanya rasa kebebasan, yaitu kita masuk ke dalam fase Indonesia merdeka. Namun sebelum kita masuk pada pembahasan mengenai Indonesia merdeka, kita coba flashback dulu. Bapak ingin coba sampaikan pembahasan untuk kita hari ini. Kita bisa lihat di PowerPoint. Kita bahas adalah kekalahan Jepang dan kekosongan kekuasaan sebagai pengantar materi untuk kita menuju ke Indonesia merdeka. Kekalahan Jepang dan kekosongan. Kekalahan Jepang ini terjadi karena apa? Ada yang tahu? Kalau kita flashback ke belakang, kekalahan oleh siapa? Sekutu. Yang lebih tepatnya pengeboman dilakukan oleh Amerika Serikat dan sekutu. Bom itu dijatuhkan di mana? Hiroshima dan Nagasaki. Tahu kan? Harus diawali dengan sebuah tujuan. Apa yang akan kita capai? Nah, di sini ada 3 poin dalam tujuan pembelajaran. Yang pertama, tiga-tiganya silakan boleh bantu Bapak membacakan. Ketua kelasnya, mohon tolong. Ya, silakan bacakan apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Menganalisis posisi Jepang pada akhir Perang Dunia II. Nah, jadi dalam poin pertama ini kita akan menganalisis posisi Jepang yang berkaitan dengan nantinya akan kita membahas mengenai proklamasi kemerdekaan. Posisi Jepang ini seperti apa? Mario itu kalau Bapak ingat itu salah satu tokoh motivator. Mario Teguh. Baik, Mario. Di sini kita ada pertanyaan pemantik ya. Yang pertama adalah arti kemerdekaan, tapi itu nanti akan Bapak sebar di LKPD. Yang ingin Bapak tanyakan adalah kenapa bisa Jepang kalah telak ketika Perang Dunia Kedua? Tadi sudah dijelaskan mengenai bom Hiroshima Nagasaki. Tapi ada faktor lain yang mengakibatkan Jepang itu kalah ketika melawan sekutu. Kira-kira apa, Mario? Menurut saya sih itu karena kurang pengetahuan tentang bom. Berarti tentang persenjataan. Iya, Pak. Berarti persenjataannya kenapa? Amerika lebih unggul, Pak. Amerika lebih unggul dalam persenjataan. Oke, poin pertama. Yang lainnya? Terus pasukan yang kurang juga melawan. Pasukannya juga lebih besar di pihak lawan, yaitu Amerika dan sekutu. Ada lagi? Ada peristiwa di mana alat komunikasi yang dimiliki Jepang itu disadap oleh pihak Amerika dan sekutu. Kenapa bisa menjadi pemicu dari kekalahan? Tentu ketika alat komunikasi atau informasi itu disadap, itu akan diketahui apa taktik penyerangan atau strategi yang dilakukan oleh Jepang. Ketika hal itu diketahui, maka itu akan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tentara Amerika mencari cara untuk mengalahkan pihak Jepang melalui penyadapan peta, di mana Bapak tanyakan untuk nama perangnya itu adalah Perang Pasifik, karena berdasarkan daerah yang dijadikan lokasi perang, yaitu Samudra Pasifik. Indonesia di mana? Ya, di bawah. Jepang di mana? Amerika itu di bagian sananya, kan kelihatan ya. Nah, terjadinya itu di area tersebut perangnya, perang Asia Pasifiknya. Perang yang terjadi itu memang benar karena terjadinya ketidakseimbangan, di mana kekuatan persenjataan Amerika atau pihak sekutu itu lebih canggih dibanding dengan pihak Jepang. Mereka sudah menemukan teknologi bom nuklir, dan untuk sejarahnya pertama kali digunakan bom nuklir itu ya pada saat perang Hiroshima dan Nagasaki.
Saki. Maka minta kalian berdiri bareng-bareng, kita bacakan teks proklamasi. Ayo, semangat dong, semangat. Ini udah masuk bab dimana Indonesia merdeka. Harusnya kalian juga termotivasi dari semangat tersebut. Proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, Menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia. Hal-hal lain mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno Hatta. Nah, ini sekilas ya untuk materi untuk pertemuan minggu depan. Nah, di sini Bapak ada LKPD ya. Silahkan kalian bagi kelompok 6 ke 6 kelompok. Silahkan bagi dalam kelas ini dibagi 6 kelompok. Silahkan berhadapan boleh demokrasi. Bagaimana cara kalian memilih anggota kelompok? Ya, silahkan kondisikan duduknya. Jangan depan, boleh balik. 6 kelompok, silahkan 6 kelompok. Untuk LKPD yang Bapak berikan, ada pertanyaan yang belum kalian mengerti? Untuk soal nomor 1 mengenai pengertian arti kemerdekaan ini, silakan kalian pertama mengartikan dulu apa sih arti kemerdekaan secara harfiah. Kemudian kalian kaitkan ketika kemerdekaan itu berkaitan dengan kemerdekaan suatu negara. Pengertian arti kemerdekaan peristiwa Yang pertama, kemudian untuk soal nomor 2, coba perhatikan sebentar. Coba perhatikan sebentar untuk soal nomor 2 adalah peristiwa Hiroshima, Nagasaki dan menyerahnya Jepang. Ini adalah salah satu soal untuk kita flashback ke belakang untuk mengaitkan kekalahan Jepang itu dari tragedi tersebut kemudian bisa mengakibatkan upaya kemerdekaan itu seperti apa. Kenapa demikian? Adanya peristiwa Hiroshima, Nagasaki dan kekalahan Jepang menjadi titik balik untuk kemerdekaan Indonesia. Silakan kalian jelaskan.
Yang dimana jika dikaitkan dengan golongan muda, yaitu golongan muda ini ingin Indonesia itu pada saat itu merdeka tanpa campur tangan negara lain. Makanya golongan muda ini melakukan rencana dengan melakukan penculikan terhadap golongan tua, yaitu Soekarno dan Hatta. Yang dimana tadinya mereka itu Soekarno dan Hatta golongan tua tidak ingin cepat-cepat untuk mengumumkan proklamasi kemerdekaan karena mereka ingin menunggu hasil sidang dari PPKI ini. Namun kalau misalnya nunggu sidang itu kan berarti kemerdekaan kita bakal dicampur tangan Jepang. Makanya karena tidak mau hal itu terjadi, golongan muda melakukan penculikan terhadap Soekarno dan juga Hatta, yang dimana peristiwanya dinamakan dengan peristiwa Rengas Dengklok. Dan mereka pun menyusun proklamasi kemerdekaan di kediaman Laksamana Meida. Seperti itu jika dikaitkan dengan peristiwa di kota Hiroshima. Kalau misalnya Nagasaki itu pada tanggal 9 Agustus 1945. Jadi karena dua kota pentingnya Jepang itu kena bom, maka dari itu Jepang udah nggak ada lagi nih istilahnya kota yang pentingnya, yang isinya tuh persenjataan. Jadi itu kayak Jepang benar-benar mengakui kekalahan oleh dua kota tersebut, karena dua kota penting tersebut udah kena bom. Gitu. Setelah itu Jepang udah mulai melakukan penyerangan terhadap Indonesia, namun pada saat itu Jepang belum bisa ngumumin nih, mereka nggak ngumumin. Jadi pas kalahnya Jepang tuh mereka nggak, istilahnya Jepang nggak ngomong dulu, tapi informasi tersebut tersebar sehingga golongan muda ini dengar informasi tersebut. Nah, makanya jika dikaitkan lagi, golongan muda itu langsung melaksanakan istilahnya rencana Rengas Dengklok tadi, penculikan seperti itu. Masih. Ya, jadi memang berita kekalahan Jepang oleh pihak sekutu itu tidak serta-merta langsung diketahui oleh masyarakat Indonesia, karena sebagian besar informasi yang diterima melalui radio itu diputus. Jadi radionya Indonesia itu disegel supaya Indonesia itu tidak tahu adanya berita kekalahan Jepang dari pihak sekutu. Takutnya kalau sampai tahu Indonesia bahwa Jepang telah kalah, kalahnya itu tanpa syarat oleh pihak sekutu, maka Indonesia akan melakukan perlawanan. Nah, jadi makanya semua akses informasi mengenai kekalahan pihak Jepang oleh sekutu itu diblokir, yaitu melalui radio itu diblokir. Tapi ada salah satu pihak masyarakat Indonesia yang mengetahui informasi tersebut dan akhirnya menyebarluaskan berita mengenai kekalahan Jepang. Dan maka daripada itu golongan muda mendesak untuk segera golongan tua memproklamasikan kemerdekaan. Seperti itu. Bapak akan melakukan refleksi untuk kegiatan kita pada hari ini. Tadi kita sedikit flashback ya mengenai penyampaian yang sudah disampaikan. Hari ini Bapak mohon maaf jika ada penyampaian yang kurang kalian pahami atau mungkin dalam penuturan Bapak ada salah-salah kata. Mungkin Bapak akhiri, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Untuk pertemuan kita berikutnya yaitu mengenai terbentuknya NKRI setelah kemerdekaan. Dan kemudian ada lagi pembentukan kabinet, kementerian dan lain-lain sebagainya. Bapak akhiri untuk pertemuan kali ini. Silakan untuk ketua kelasnya dipimpin doa kemudian salam. Siap, beras. Berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat gerak.